Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Arangtasik dengan NIRIM 2020240046 dari Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Program Studi Teologi Kristen kelas A angkatan 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ronaldo Stefanus MTH. Jadi saya akan membahas tentang komunikasi yang telah saya pelajari selama 1 semester dan dapat diterapkan dalam lingkungan jemaat. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui apa itu definisi komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses interaksi yang memberi ide, gagasan, dan informasi. Jenis komunikasi pertama yang dapat kita terapkan dalam kehidupan berjemaat yaitu komunikasi verbal. Ya, jadi saat berkomunikasi dengan jemaat, kita perlu melakukan yang namanya komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi verbal dalam kehidupan jemaat yaitu saat sedang melaksanakan rapat. Pada saat melaksanakan rapat, tentu jemaat akan mengemukakan pendapat secara langsung. Kemudian jenis komunikasi yang kedua yang dapat diterapkan di lingkungan jemaat yaitu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Contoh komunikasi interpersonal dalam jemaat yaitu ketika ada seorang anggota jemaat yang bermasalah. Tentu pada saat itu pendeta akan melakukan perkunjungan memberikan pembinaan kepada anggota jemaat tersebut. Disitulah pendeta akan melakukan komunikasi interpersonal dengan anggota jemaat yang bermasalah ini. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang menggunakan baik media massa yang bersifat modern maupun yang bersifat tradisional. Contoh komunikasi massa dalam jemaat yaitu ketika terjadi suatu musibah yang menimpa salah satu anggota jemaat. Untuk menyampaikan kepada seluruh warga jemaat, kita bisa menggunakan media massa HP, bisa membagikan informasi melalui WhatsApp. Selanjutnya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan orang lain dan dengan kelompok. Komunikasi ini terjadi dalam suatu kelompok dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya dalam jemaat yaitu saat melaksanakan rapat. Nah, dalam melakukan semua jenis komunikasi dalam jemaat, kita perlu memperhatikan etika dan etiket yang benar. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.